Halo sahabat inspiratifku, berjumpa kembali di Safir Channel yang keren beken ini, bersama saya Firman Hussein. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan kisah tentang mengupas keadaan yang sebenarnya karakter dunia barat, pimpinan Amerika dan sekutu Eropanya, dalam naungan NATO. Bagaimana hubungan di antara mereka yang sebenarnya? Apakah benar negara-negara barat tersebut memang benar-benar bersatu? Untuk kita ketahui bersama-sama yang pasti mencengangkan bagi kita, ayo kita simak bersama-sama berikut ini. Pada dasarnya dari data perjalanan sejarah Eropa atau dunia barat, memang memiliki karakter yang sama untuk saling menguasai, menindas, dan menjajah. Awal sejarah Eropa dipenuhi oleh perselisihan dan konflik internal satu dengan lainnya, yang berlarut-larut saling menindas dan menguasai. Banyak faktor memicu perpecahan di antara negara-negara Eropa, seperti perbedaan dalam kepentingan wilayah, perebutan kekuasaan, dan konflik antar sekte-sekte kekristenan yang berbeda-beda di antara mereka. Perselisihan ini membuat Eropa atau negara barat menjadi kawasan yang penuh pertikaian selama berabad-abad lamanya. Masing-masing kerajaan dan bangsa di Eropa pada masa lalu memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Saling konflik, bertikai dan bahkan berperang untuk saling menguasai bahkan menghabisi. Sering muncul karena persaingan ekonomi, perebutan pengaruh politik, dan perbedaan agama. Keberagaman sekte kekristenan di Eropa juga menambah kompleksitas konflik, di mana Protestan, Katolik, dan sekte-sekte lainnya saling berebut pengaruh dan kekuasaan. Ketegangan ini seringkali berujung pada peperangan besar, seperti Perang 30 tahun yang melibatkan banyak kerajaan Eropa dan berdampak besar pada stabilitas kawasan tersebut. Seiring berjalannya waktu, pemimpin Eropa menyadari bahwa persatuan bisa menjadi solusi untuk mempertahankan kedudukan dan kekuatan mereka di dunia. Dalam era modern, muncul gagasan untuk membentuk aliansi antar negara Eropa guna melindungi kepentingan bersama. Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat tampil sebagai kekuatan global yang mendukung upaya persatuan tersebut. Karena memiliki kepentingan dalam menjaga stabilitas Eropa dan menghadapi ancaman dari negara-negara lain, khususnya Uni Soviet yang menjadi pesaing utama dalam Perang Dingin. Pada tahun 1949, terbentuklah NATO, North Atlantic Treaty Organization, atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara, yang terdiri dari negara-negara Amerika Serikat dan Eropa. Aliansi ini bertujuan untuk melindungi negara-negara anggotanya dari ancaman eksternal, khususnya dari Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. NATO juga dimaksudkan untuk mencegah kembalinya perang besar di Eropa dengan menjaga stabilitas dan solidaritas di antara negara-negara anggota. Namun, persatuan ini bukan tanpa gesekan. Kepentingan politik, ekonomi, dan agama yang berbeda di antara anggota NATO kadang menyebabkan perbedaan pandangan dan ketegangan internal. Amerika Serikat, sebagai kekuatan dominan dalam aliansi ini, seringkali memainkan peran besar dalam mengarahkan kebijakan NATO. Namun beberapa negara Eropa merasa bahwa kepentingan mereka kerap kali dikesampingkan. Untuk menyatukan berbagai pihak dalam aliansi ini, perlahan-lahan mulai muncul narasi tentang ancaman eksternal yang sama, khususnya dari dunia Islam. Pandangan ini dipengaruhi oleh pengalaman sejarah dan persepsi Barat terhadap kekuatan Islam yang dianggap sebagai ancaman potensial bagi stabilitas dan kekuasaan mereka. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, ayo kita ikuti kelanjutan pengupasan persatuan semu antara Amerika dan Eropa, atau negara barat. Untuk kita ketahui bersama-sama berikut ini. Selama beberapa dekade terakhir, strategi barat untuk mempertahankan dominasi di kawasan-kawasan mayoritas Islam menjadi semakin kompleks dan terstruktur. Selain melalui intervensi militer langsung,
Mereka juga mulai menggunakan strategi diplomatik dan ekonomi yang lebih halus untuk memastikan bahwa negara-negara Islam tetap berada di bawah pengaruh mereka. Di samping itu, dukungan terhadap kelompok atau pemimpin yang pro-Barat di berbagai negara Islam juga menjadi salah satu taktik yang sering digunakan. Dengan memastikan bahwa pemerintahan di negara-negara ini sejalan dengan kepentingan Barat, mereka dapat memperkuat kendali atas wilayah-wilayah strategis dan sumber daya alam yang melimpah. Ketergantungan ekonomi menjadi salah satu alat yang paling efektif dalam menjaga kendali. Melalui lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia, negara-negara Barat menawarkan bantuan keuangan yang seringkali diikuti oleh syarat-syarat yang memengaruhi kebijakan domestik negara penerima. Negara-negara Islam yang menghadapi krisis ekonomi atau masalah pembangunan seringkali merasa terpaksa menerima bantuan ini meskipun harus mengorbankan sebagian kedaulatannya. Syarat-syarat tersebut seringkali mencakup reformasi ekonomi yang mendorong liberalisasi pasar, privatisasi, dan kebijakan yang menguntungkan investasi asing, terutama dari negara-negara Barat. Akibatnya, perekonomian negara-negara ini menjadi semakin terintegrasi dalam sistem ekonomi global yang didominasi Barat. Selain aspek ekonomi, pengaruh budaya juga menjadi instrumen penting dalam strategi ini. Melalui media massa, film, musik, dan platform digital, nilai-nilai Barat secara bertahap diperkenalkan dan disebarkan ke seluruh dunia Islam. Generasi muda di negara-negara Islam secara perlahan disuguhkan dengan gaya hidup, nilai-nilai, dan pandangan dunia yang mencerminkan budaya Barat. Hal ini seringkali dimaksudkan untuk melemahkan ikatan budaya tradisional dan nilai-nilai agama, dengan harapan dapat mengurangi resistensi terhadap dominasi Barat dan menciptakan masyarakat yang lebih mudah menerima pengaruh eksternal. Namun, di tengah strategi ini, muncul gerakan resistensi yang signifikan dari negara-negara dan kelompok-kelompok Islam yang menolak campur tangan Barat. Banyak masyarakat di negara-negara mayoritas Muslim yang mulai melihat kebijakan-kebijakan Barat sebagai bentuk neokolonialisme baru, di mana dominasi tidak lagi dilakukan melalui penjajahan fisik, melainkan melalui kendali ekonomi, politik, dan budaya. Gerakan resistensi ini memiliki berbagai bentuk, mulai dari diplomasi internasional yang memperjuangkan hak-hak kedaulatan, hingga gerakan-gerakan lokal yang berusaha mempertahankan nilai-nilai budaya dan agama mereka dari pengaruh asing. Salah satu contoh nyata dari perlawanan ini adalah meningkatnya pengaruh negara-negara Islam yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik, seperti Turki, Iran, dan beberapa negara Teluk. Mereka berusaha menunjukkan bahwa dunia Islam tidak harus bergantung pada Barat dan dapat membangun aliansi-aliansi regional yang kuat. Di beberapa kawasan, negara-negara ini mulai menawarkan bantuan ekonomi dan teknologi kepada negara-negara tetangga sebagai alternatif dari bantuan Barat. Di Timur Tengah, misalnya, ada upaya untuk mengembangkan organisasi regional seperti Organisasi Kerjasama Islam, OKI, dan aliansi lainnya yang berupaya memperkuat solidaritas dan kerjasama di antara negara-negara Islam. Namun, upaya-upaya perlawanan ini sering menghadapi tantangan besar. Barat, terutama melalui NATO, terus melakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa pengaruh mereka tidak tergeser. Pada setiap kali terjadi gejolak politik di dunia Islam, seperti revolusi, pergantian kekuasaan, atau ketidakstabilan sosial, NATO dan negara-negara Barat seringkali terlibat dalam bentuk dukungan politik atau militer dengan dalih mempertahankan stabilitas atau melindungi hak asasi manusia. Dalam praktiknya, intervensi ini seringkali ditujukan untuk memastikan bahwa kepentingan Barat tetap terlindungi dan dominasi mereka tidak terganggu. Seiring dengan perubahan tatanan dunia, persaingan global juga memengaruhi hubungan antara NATO dan dunia Islam. Munculnya kekuatan-kekuatan baru, seperti China dan Rusia,
yang semakin memperluas pengaruhnya di kawasan-kawasan strategis membuat Barat semakin waspada. Negara-negara seperti China dan Rusia seringkali menawarkan alternatif bagi negara-negara Islam yang ingin menghindari ketergantungan pada Barat, baik dalam bentuk kerjasama ekonomi, investasi infrastruktur, maupun aliansi politik. Situasi ini memicu ketegangan geopolitik yang lebih luas, di mana Barat merasa perlu meningkatkan kehadirannya di dunia Islam sebagai upaya untuk melawan pengaruh yang datang dari Timur. Dalam kondisi ini, NATO semakin berfokus pada memperkuat aliansi dan mencari cara untuk mempertahankan pengaruh mereka. Melalui kerjasama militer, penjualan senjata, dan pelatihan pasukan, NATO berusaha membangun jaringan sekutu di dunia Islam yang akan setia kepada kepentingan Barat. Meski banyak negara Islam yang enggan sepenuhnya bergantung pada Barat, tekanan ekonomi, politik, dan militer seringkali memaksa mereka untuk tetap menjalin hubungan erat dengan negara-negara NATO. Cerita ini terus berkembang di tengah dinamika politik global yang kompleks. Dunia Islam kini berada di persimpangan jalan antara memperkuat kemandirian atau tetap berada dalam pengaruh kuat Barat. Sementara itu, NATO dan sekutunya berupaya keras untuk mempertahankan dominasi, menjadikan dunia Islam sebagai arena persaingan pengaruh antara Timur Tengah. Ketegangan yang terus berlanjut di Timur Tengah ini menciptakan dampak luas bagi masyarakat setempat. Negara-negara di kawasan tersebut kerap kali menjadi korban dari politik adu domba dan kepentingan luar yang merusak stabilitas internal mereka. Kelompok-kelompok bersenjata dan milisi lokal yang didukung oleh kekuatan asing seringkali muncul, membawa ideologi dan tujuan politik yang didikte oleh pihak luar. Akibatnya, perang saudara, konflik sektarian, dan perselisihan antar negara di kawasan ini semakin diperparah. Amerika dan sekutunya dalam NATO, di satu sisi, seringkali mengklaim bahwa kehadiran mereka di Timur Tengah bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan global, serta melawan terorisme. Namun, banyak pihak yang melihat bahwa aksi-aksi ini lebih ditujukan untuk mengamankan kepentingan strategis mereka, seperti mempertahankan akses ke sumber daya alam dan melindungi jalur perdagangan energi yang penting bagi ekonomi global. Konflik seperti perang di Irak, intervensi di Libya, dan keterlibatan di Suriah menjadi contoh di mana Barat terlibat langsung, seringkali dengan hasil yang meninggalkan ketidakstabilan jangka panjang. Di sisi lain, Rusia bersama sekutu-sekutunya seperti China dan, dalam beberapa kasus, Iran, berusaha menciptakan perimbangan kekuatan di Timur Tengah. Rusia, misalnya, secara aktif terlibat dalam konflik Suriah, mendukung pemerintah yang dipimpin oleh Bashar al-Assad sebagai upaya untuk melindungi kepentingan geopolitiknya dan mempertahankan pangkalan militernya di kawasan tersebut. Begitu juga China yang lebih fokus pada pendekatan ekonomi melalui Belt and Road Initiative, BRI, memberikan investasi besar di Timur Tengah untuk memperluas pengaruh ekonominya. Persaingan antara dua blok besar ini tidak hanya mengorbankan keamanan di Timur Tengah tetapi juga mempengaruhi politik global secara keseluruhan. Setiap sahabat inspiratifku yang berbahagia, demikian penyajian yang dapat saya sajikan kali ini. Semoga bermanfaat, menambah literasi kehidupan kita yang lebih mencerahkan. Dan terus ikuti pengupasan tuntasnya di video selanjutnya di Safir Channel Inspiratif Keren Beken ini. Saya Firman Husein undur diri, dan sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.